Alhamdulillah, salam sehat. Pada kesempatan ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Angelina Ohin. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana semester 5. Pada kesempatan ini, bersama teman saya, kami akan membahas mengenai asesmen otentik. Sebelum kami membahasnya, teman saya akan memperkenalkan dirinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Krensensia Penny. Di sini saya akan membantu teman saya untuk membahas topik mengenai asesmen otentik. Halo teman, apa kabar hari ini? Halo teman, kabarku baik. Kamu sendiri apa kabar? Puji Tuhan, aku juga baik. Nah, langsung saja, aku ingin tahu apa sih asesmen otentik? Bisakah teman menjelaskannya? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik teman. Jadi, asesmen otentik berdasar data informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan suatu penilaian atau evaluasi dengan taraf pencapaiannya terhadap tujuan program menurut asas diskrepansi atau kongruensi. Dengan kata lain, bahwa penilaian dilakukan dengan cara menilai keabsahan dan keterandalan hasil asesmen terhadap kinerja dan karya kerja anak didik atau performansa, proses dan produk. Kemudian dilakukan evaluasi proses dan produk pembelajaran yang merupakan pengertian operasional, evaluasi, dan asesmen. Mengapa sasaran asesmen yang dipilih adalah kinerja dan karya kerja anak? Karena melalui kinerja dan karya kerja yang langsung, konkret, aktual, dan alam itulah anak memperoleh kesempatan secara penuh untuk mereproduksi pengetahuan, sikap perasaan, keterampilan proses, dan disposisinya sehingga validitas ISIS sebagai validitas kurikuler dapat terpenuhi. Evaluasi ini tidak dilakukan dalam bentuk tes karena tidak sesuai dengan keluguan, keaslian, dan kemurnian alam pikiran anak di usia TK. Dalam konteks pembelajaran, asesmen diselenggarakan hampir menyeluruh di dalam konteks yang terjadi secara alami dan secara otentik atau bukan rekayasa. Oleh karena itulah maka disebut asesmen otentik. Oh, menarik ya. Di dalam asesmen otentik, apa saja yang harus dibahas? Nah, di dalam asesmen otentik, kita akan membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan yang pertama, asumsi-asumsi dasar asesmen, yang kedua, pengertian asesmen otentik, dan yang ketiga, kriteria asesmen yang baik dalam menyusun perencanaan asesmen anak didik di TK. Mengenai topik-topik tersebut, bisakah teman menjelaskannya? Dengan senang hati, teman. Nah, di sini terlebih dahulu kita membahas mengenai asumsi-asumsi dasar asesmen. Asumsi-asumsi dasar asesmen berkaitan dengan yang pertama, pendidikan anak usia dini. Anak memiliki kebutuhan bawaan lahir untuk selalu ingin tahu. Anak juga dapat memulai dan mengarahkan belajarnya sendiri kalau dia berada di dalam lingkungan yang mendukung dan banyak hal yang bermakna baginya. Ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya, dia akan membentuk suatu pengetahuan di dalam proses interaksi tersebut. Perkembangan semua aspek dalam diri anak berlangsung dengan kecepatan dan irama yang berbeda-beda antara individu anak. Yang kedua, proses belajar. Proses belajar anak usia dini ini berlangsung dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak dan terjadi hanya bila daya pikirannya ikut terlibat. Bila dalam proses belajar itu terlibat banyak jenis intelijensi dan anak belajar apa saja serta anak sudah mempunyai fondasi dalam dirinya sehingga tidak ada anak yang bodoh. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan berakar dalam bahasa, keyakinan, kepercayaan, dan adat istiadat dari berbagai kebudayaan. Banyak cara pengelompokan jenis pengetahuan, proses dan produk merupakan hal yang penting dalam pembelajaran dan penilaian pemecahan masalah, mengungguli hafalan fakta-fakta. Pengetahuan baru dibangun di atas pengetahuan dan pengalaman-pengalaman
sebelumnya dan dipengaruhi oleh persepsi individu masing-masing. Pengetahuan itu diperoleh lebih efisien dalam konteks yang bermakna. Perolehan pengetahuan adalah suatu proses sepanjang waktu atau lifelong learning. Yang keempat, pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak sangatlah penting bentuk pelatihan dan keterampilan yang mengkhusus. Proses pembelajaran lebih berpusat pada anak. Pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil dan perseorangan. Oh, jadi ternyata asumsi-asumsi dasar berkaitan dengan PAUD, pendidikan anak usia dini, proses belajar, pengetahuan dan pembelajarannya. Ya, seperti itu. Adapun juga asumsi asesmen otentik, karakteristik inti asesmen dan karakteristik umum asesmen otentik loh. Berikut penjelasannya. Asumsi asesmen otentik yang pertama yaitu sasaran pemikiran asesmen otentik itu ialah pertama terhadap proses interaksi antara anak didik dengan lingkungan belajarnya. Kedua, terhadap proses interaksi antara individu anak itu dengan kemampuan yang sedang tumbuh atau profesiensinya, bukan terhadap potensi bawaan lahir, sebab potensi anak itu berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menilai kemajuan perkembangan anak atau bukan membandingkan dengan keadaan anak lain atau merata keadaan anak-anak dalam kelompoknya. Pada keadaan awal dan keadaan akhir, kegiatan yang diikutinya yaitu adanya perilaku baru yang muncul sebagai tanda kemajuan perkembangannya. Yang kedua, melakukan asesmen perkembangan anak secara efektif dan bahwa perkembangan unik anak dapat dilihat salah satunya kecerdasan jamak yang perlu dipertimbangkan dalam memaknai kegiatan anak didik sehingga dapat dilakukan prediksi yang valid mengenai kinerja anak berikutnya. Yang ketiga, jika konteksnya alami atau otentik, maka asesmennya bisa memberikan informasi yang valid mengenai pembelajarannya dan juga mengenai proses edukatifnya. Terus yang berikut mengenai karakteristik inti asesmen otentik. Pengertian asesmen yaitu asesmen sebagai proses pengumpulan data bukti. Fungsi asesmen ialah menelaah kebutuhan anak dan pemenuhannya. Rujukan asesmen meliputi banyak sumber bukti dan banyak aspek dari pengetahuan, pengertian, sikap, dan keterampilan anak didik. Asesmen itu merupakan istilah umum yang meliputi segala metode pengumpulan data, dan asesmen adalah proses mendeskripsikan dan memaknai data otentik kegiatan pembelajaran anak didik dan bisa berfungsi sebagai bentuk pelaporan objektif mengenai kegiatan anak didik, terutama kepada orang tua. Batasan operasional asesmen otentik ialah suatu proses mengamati, merekam, dan mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan anak didik sebagai bukti kegiatan pendidik yang menjadi dasar. Adapun karakteristik umum asesmen otentik yaitu yang pertama, penilaian tidak disajikan dalam bentuk angka atau huruf, melainkan dalam bentuk narasi atau uraian kualitatif dengan kata-kata. Yang kedua, mendorong anak melakukan evaluasi diri atas karyanya sendiri untuk mengetahui dan menentukan hal-hal yang perlu ditingkatkan serta bagaimana cara meningkatkannya, namun bukan untuk mencari-cari kesalahannya. Yang ketiga, melihat kekeliruan dan kesalahan dalam kegiatan belajar anak sebagai hal yang wajar, namun perlu diketahui sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai masukan dan dipertimbangkan dalam menyusun program kegiatan belajar berikutnya. Yang keempat, dilakukan terutama melalui pengamatan dan perekaman. Yang kelima, memandang kemajuan anak sebagai perbandingan prestasinya sekarang dan yang telah lalu, bukan terhadap rata sekelompok anak. Yang keenam, melaporkan kemajuan anak didik pada orang tuanya sebagai informasi secara umum dalam bentuk laporan naratif atau uraian kalimat secara umum. Artinya,
keadaan anak dibandingkan dengan keadaan rata kinerja anak itu pada umumnya, bukan terhadap kelompoknya dan tidak akan tinggal kelas. Penjelasannya sangat membantu teman-teman. Tapi aku juga mendengar asesmen sendiri di TK. Tetapi belum terlalu memahami. Aku berharap teman dengan senang hati membantu memahaminya. Oke, jadi asesmen anak di TK itu asesmen pada anak di TK yang tepat adalah asesmen otentik, yaitu asesmen yang mengupayakan keadaan agar anak didik berperilaku seperti nalurinya, alami, murni, asli dan sebagaimana adanya sementara diakses. Deskripsi dan informasi yang diperoleh digunakan untuk menganalisis perkembangan dan belajar anak. Asesmen otentik dilakukan utamanya melalui pengamatan dan pengambilan sampel karya kerja anak didik yang bertujuan dan bermakna, dan pendekatannya selalu menyadari asas perbedaan individu anak didik. Instrumen utamanya ialah individu, penilaiannya yang sekaligus pendidikannya sendiri, yang harus bersikap objektif dengan menjaga diri dari bias dan selalu meningkatkan kepekaan melihat fakta pendidikan dalam proses perkembangan dan pembelajarannya, agar data informasi yang diperoleh menjadi valid dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan bagi kepentingan anak didik. Kembangkan terus metode-metode beragam yang efektif dalam mengungkap fakta secara selengkap mengenai perkembangan dan belajar anak didik. Lakukan pengamatan berulang dan berkelanjutan atau prinsip komprehensif dan kontinuitas penilaian. Kalau asesmen terhadap anak didik dilakukan dengan baik, maka akan dapat menjadi umpan balik yang bermanfaat bagi peninjauan kembali modifikasi kurikulum yang berlaku. Dalam merencanakan asesmen anak didik TK, haruslah dahulu jelas ABD-nya, yaitu apa yang mau diakses, bagaimana cara mengaksesnya, dan akan diapakan data informasi hasil pengaksesan itu. Banyak terima kasih buat penjelasannya. Dengan penjelasan tersebut akan sangat mudah memahaminya. Dan semoga teman bisa memahaminya. Sama-sama teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam sehat.